Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya, shalom. Dimanapun kita berada saudara-saudara, mungkin ini baru pertama kali ya saudara-saudara saling melihat satu dengan yang lain di tempat ini. Mungkin baru yang join, saya perkatakan shalom. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai saudara dan saya. Saya percaya Tuhan kita gak terbatas, amin. Amin. Haleluya, saya percaya Tuhan kita itu Allah yang omnipresent saudara-saudara. Jadi bukan tempat yang mendeterminasi di mana Tuhan berada. Karena Tuhan sendiri yang berjanji kalau Dia tinggal di dalam setiap kita. Dia berada bersama dengan saudara dan saya. Apapun situasi saudara dan saya, apapun kondisi saudara dan saya, like it or not, suka atau enggak, Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Mau kita susah, mau kita di atas gunung, mau kita sedang terbang tinggi di langit, Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Haleluya saudara-saudara, pada malam hari ini saya mau mengundang kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati setiap kita di tempat ini. Tuhan sudah panggil setiap kita di tempat ini bukan sebuah kebetulan saudara, tetapi Tuhan sendiri yang menggerakkan hati saudara. Tuhan sendiri yang memanggil setiap kita. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Karena itu mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan pikiran kita, kita berikan tubuh, jiwa, roh kita, kita berikan hati kita, kita berikan kehebatan kita, kita berikan ego kita berikan kelemahan kita di bawah kaki Tuhan. Dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Sang Raja itu. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu kami ada di berbagai macam tempat Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang ada di segala tempat. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh situasi. Engkau tidak melihat kondisi kami. Engkau Allah yang melihat kerinduan hati kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang dengan kerinduan. Kerinduan untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Kerinduan untuk mengenal pribadi Tuhan. Kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Kami mau tanggalkan segala pikiran beban kami. Kami mau tanggalkan segala masalah, sakit, penyakit kami di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau dalam hadirat-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Engkaulah Tuhan yang mati, Engkau dimuliakan atas segala alam. Katakan sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan atas segala alam. Dengan sepenuh hati saudara-saudara kita katakan pada Tuhan, Tuhan ini perkataan iman kami. Kami datang di tempat ini Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia.
Kaulah yang dimuliakan atas segala Allah. Kau yang dimuliakan atas segala kekuatan, segala kehebatan dunia. Engkau Allah yang dimuliakan dan ditinggikan. Sama-sama katakan saudara, sebab Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan atas segala. Mari sembah Dia, katakan, kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah. Oh, kau ku sembah Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi mari angkat kedua tangan kita, katakan, Engkau ku sembah. Sembahlah Dia, Engkau ku sembah. Di atas masalah kita sembah Dia, Engkau ku sembah. Oh, oh Tuhan, Yesuslah yang layak disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, sembah Dia dengan sepenuh hati, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan. Hanya ada Tuhan dan saudara di tempat ini, katakan, Kau ku sembah. Apapun masalahmu, sembahlah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Angkat tangan kita, katakan, Kau ku sembah. Biarlah Roh Kudus mengalir. Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan, biarlah Roh Kudus memenuhi saudara. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah,
Engkau ku sembah, oh, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia, mari berikan yang terbaik, mari puji namanya Yesus. Oh Sang Raja Damai ada di tengah kita. Dia sedang menjamah umatnya, memberikan hati yang baru bagi anaknya, bagi anaknya yang mengasihi dan mencari wajahnya. Dia memenuhi setiap kita di tempat ini. Oh haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang maha tahu. Yesus Tuhan, Yesus ditinggikan, Ya dimasyurkan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Hiaralah rabasona maya rabase, hinamataka namaya raba. Oh hiaralah rabasona maya, hiaralah rabosana maya raba. Oh rabasona maya raba. Mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi setiap pribadi. Oh rabasona matakana maya raba. Oh api Tuhan tercurah, oh api Tuhan tercurah, penuhi setiap rumah. Oh rumah tangga, setiap rumah tangga yang ada Tuhan Yesus. Oh pemurnian terjadi di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Api yang kudus memurnikan di tempat ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jamah, jamah, jamahlah kami Tuhan. Hiaralah rabasona mayaralah. Ura pa 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 pa. Hiaralah ora pa 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 pa. Oh Jesus, oh Yesus Tuhan, Yahweh, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom. Biarlah damai sejahtera ada di tempat ini. Oh mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Penuhi, 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 penuhi. Oh beri kami hati yang baru, beri hati kami yang baru Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami meletakkan hati kami Tuhan. Kami meletakkan hati kami di bawah kaki Tuhan.
Kami mengasihi Tuhan. Kami ingin seperti Maria Tuhan yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mendapatkan bagian yang terbaik di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah kesibukan dan keributan yang ada. Kami mau tetap Tuhan diam di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan diperbarui. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Waktu wanita itu datang, saudara, waktu dia mengurapi kaki Tuhan, dia gak mengurapi dengan minyak sembarangan, saudara. Dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu, minyak yang terbaik bagi Tuhan. Pada malam hari ini, apa yang menjadi bagian yang terbaik bagi kita? Apakah itu waktu? Apakah itu hati? Apakah itu iman? Mari kita berikan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuat hati kita penuh dengan kasih-Nya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati Tuhan, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sekali lagi katakan, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
seperti wanita yang datang, seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita sembah Dia. Mari kita urapi kaki Tuhan. Kita gak layak saudara, tapi Dia yang membuat kita layak. Mari berikan yang terbaik di kaki Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Dia yang terlebih dulu, Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Yara la rabasuna mayara la rabase. Yara la rabasana mayara la la. Ora ba 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 ba. Yara la rabasana mayara la rabose. Yara la rabasona mayara la rabasana mese. Ora ba 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 ba. Oh Roh Kudus, penuhi kami, ubahkan kami, bantu kami Tuhan Yesus. Ya la 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 rabasana ya la 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 la. Oh ra ba 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 ba. Oh ra la 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 rabasana ya la 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 ya la 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 rabasana ya la 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 la. Oh ra ba 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 ba. Oh ra la 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 rabasana ya la 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 ya la la la. Ora baba baba ya la 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 ya la la rabasana ya la la la. Alirlah Roh Kudus. Layankanlah mata-Mu Tuhan. Setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, Engkau Tuhan yang jamah, pribadi lepas pribadi. Masalah boleh berbeda, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang dulu, sekarang, dan yang selamanya tetap sama. Tuhan yang gak pernah berubah. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang pakai bangsa dan negara ini, di mana Tuhan umat Tuhan mulai bangkit dari negara ini. Umat yang bukan sekedar berkata-kata, umat yang bukan hanya sekedar Tuhan Yesus menyembah, tetapi umat yang memulai Tuhan kegerakan yang baru. Umat yang memulai perbedaan Tuhan, transformasi terjadi Tuhan. Api yang baru ada di bangsa dan negara kami. Umatnya dibangkitkan. Generasi Yeremia dibangkitkan. Oh
Engkau Tuhan sendiri yang ngurapi bangsa dan negara ini. Dan Engkau sendiri Tuhan yang pakai bangsa dan negara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pemilu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persiapan ini ya Tuhan tertib adanya, gak ada kerusuhan, gak ada kecurangan Tuhan Yesus. Gak ada pertikaian satu dengan yang lain Tuhan. Yang melainkan Tuhan adanya kasih terpancar, pemulihan terpancar. Malaikat Tuhan ada di setiap tempat Tuhan, menjaga perdamaian itu. Biarlah kasih Tuhan turun bagi bangsa ini. Dari Presiden Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya, para menteri, dan semua Tuhan orang-orang yang di dalam pemerintahan. Biarlah Engkau Tuhan berikan kebijaksanaan. Kami mau berdoa biarlah anak Tuhan bangkit, mulai masuk dalam pemerintahan yang ada membuat perbedaan, yang benar-benar tulus, yang hatinya benar-benar bersih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk urapan Tuhan. Teruslah mengalir penuhi setiap kami, sampai setiap firman Tuhan yang dibagikan Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan memenuhi. Pendeta Lenny Dias Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang keluar berasal dari Tuhan, bukan hanya sekedar logos tapi menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan berakar begitu dalam, tertanam dan berbuah begitu lebat. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan begitu indah saudara-saudara. Waktu Tuhan datang menjamah setiap saudara, ada perubahan terjadi. Bukan hanya sekedar perasaan saudara-saudara, bukan sekedar Tuhan hadir. Tetapi waktu Tuhan hadir, Dia mengubahkan setiap hati. Hati yang keras, hati yang mulai padam apinya, hati yang mulai pahit, hati yang jauh, Tuhan mulai pulihkan. Mungkin kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan itu ada selalu beserta dengan kita. Dan kita lupa kalau Tuhan itu mengenal kita lebih dalam daripada apa yang kita inginkan, apa yang timbul dalam pikiran dan hati kita. Contoh saudara-saudara, Tuhan itu sedang berbicara pada saya tentang seorang yang lumpuh di Bethesda ya saudara. Waktu Tuhan datang, waktu Dia tanya, kamu mau apa? Aku mau sembuh, Dia bilang. Tetapi sewaktu Dia berbicara aku mau sembuh, tetapi tidak ada yang Dia bilang, Dia tidak ada yang mengangkat aku ke kolam ini. Padahal Dia berbicara pada sang raja saudara-saudara, sang penyembuh tersebut. Kadang-kadang kita lupa, Tuhan ada bersama dengan kita, tetapi kita berpikirnya caranya seperti ini Tuhan. Dan kita gak berserah dan kita lupa. Malam hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan dan kita tahu kalau Tuhan ada bersama dengan kita, mari kita berikan yang terbaik bagi Dia, kita serahkan semuanya, dan biarlah Tuhan membuat mujizat demi mujizat dalam setiap kehidupan saudara. Haleluya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang diurapi Tuhan, Pendeta Insinyur Lenny Dias, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita dapatkan bagian yang terbaik daripada Tuhan. Saya persilakan hambanya Pastor Lenny Dias. Oke.
Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anton. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Bisa terdengar ya? Oke, puji Tuhan. Ya, oke, saya berterima kasih kepada Ibu Jenny dan teman-teman di Heart of Worship yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di malam ini ya. Izinkan saya berdoa sebentar, boleh ya? Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Dan aku berdoa saat firman-Mu dilepaskan, maka firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil, dan kami akan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, ambil alih waktu ini, dan aku percaya kami yang sakit, maka firman-Mu akan menyembuhkan kami. Kami yang lemah, kami akan menerima kekuatan yang baru, dan kami akan terus berjalan semakin hari, semakin kuat, sampai kami menghadap Tuhan di Sion. Roh Kudus, ambil alih waktu ini, dan aku dedikasikan semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Amin. Boleh lambaikan tangan, raise hand Bapak Ibu. Saya percaya bahwa semua kita pasti punya masalah ya. Karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan setiap manusia. Kalau kita sudah tidak punya masalah, berarti kita bukan lagi makhluk hidup kan. Karena masalah itu adalah bagian selama kita masih ada di muka bumi ini. Tapi satu kabar baik bagi kita semua adalah bahwa masalah apapun, seberat apapun itu, ada solusi masalahnya berjalan bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, masalah memang ada gitu ya. Silih berganti masalah akan tetap ada. Tapi kalau ada dengan Tuhan, maka setiap hari ketika ada masalah atau tidak ada masalah sekalipun, maka hari itu pasti akan menjadi hari terbaik bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Setiap hari bukan menjadi hari yang buruk, tapi setiap hari itu adalah hari yang terbaik bagi kita. Nah, tema malam ini yang saya mau bagikan kepada kita adalah hari terbaik. Hari ini adalah hari terbaik bagi kita, bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Nah, kalau orang berbicara atau berkata tentang hari baik, maka itu sesuatu yang relatif ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sesuatu, hari baik itu adalah sesuatu yang relatif ya. Misalnya, kalau kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai siswa di sekolah, maka pastinya hari terbaik bagi kita adalah ketika kita naik kelas ya, atau ketika kita lulus, atau kita di wisuda. Nah, itu bisa menjadi hari terbaik bagi kita. Ketika kita ada di kantor, kita bekerja, maka ketika kita dikasih jabatan, naik pangkat, dan sebagainya, kadang orang berpikir itulah hari terbaik bagi dia sebagai seorang pekerja di kantor. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapat jodoh misalnya, atau ketika kita punya anak, atau ketika kita punya cucu, atau ketika kita menikah, ya, maka itu bisa jadi kita berpikir itulah hari terbaik bagi kita. Tapi Bapak Ibu coba renungkan ya, dalam setiap jenjang perjalanan hidup seorang anak manusia, ketika mulai dari dia lahir, kemudian dia bertambah besar dan dia menikah, dan akhirnya nanti satu waktu dia dipanggil pulang oleh Tuhan, maka momen-momen yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita lahir, kemudian ketika kita menikah, tapi bagaimana kalau nanti kita meninggal? Apakah itu masih bisa menjadi hari terbaik bagi kita? Jadi hari terbaik di sini tuh sebenarnya apa sih? Ya kan? Karena kalau tadi saya jelaskan itu sesuatu yang relatif ya. Dan kalau Bapak Ibu renungkan di kita, misalnya ketika seseorang meninggal dunia ya,
Maka di batu nisan itu kan ditulis tanggal lahir, kemudian kadang ya ada batu nisan yang modelnya ada garis satu saja, lalu tanggal orang itu meninggal. Berarti satu garis kecil itu bisa mewakili perjalanan ya, journey seorang anak manusia ketika dia lahir sampai dia meninggal. Nah, pertanyaannya adalah di sepanjang perjalanan dia dari lahir sampai meninggal, maka dia apakah selama itu ada hari terbaik yang dia alami? Ya. Dan ada satu perkataan yang mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau seorang itu lahirnya satu kali saja, ya, maka dia akan mengalami 2 kali kematian, ya. Lahir satu kali itu adalah dari ibu kita, lahir secara fisik ketika kita seorang mengalami kematian, ya, yaitu kematian ketika kita dilahirkan pulang dan 2 kali kelahiran. Tetapi kita mengalami yang namanya kelahiran secara roh, maka kita mungkin akan mengalami kematian kalau kita nge-rapture ya Bapak Ibu. Tapi hanya 1 kali dan kita tidak akan mengalami lagi kematian. Amin Bapak Ibu. Ayat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, 6 berkata, apakah ada host yang bisa membantu untuk menunjukkan ayat firman, Ibu Jenny? Kalau nggak ada, berarti Bapak Ibu nanti tolong lihat ya di apakah ada Ibu, Bapak? Iya Bu, bisa bentar ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca ya. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kita boleh lahir di muka bumi, tapi tanpa yang namanya kelahiran dari roh, maka kita tidak akan memiliki arti dalam hidup ini karena kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengalami yang namanya kelahiran roh? Pastinya kelahiran secara roh itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sesuatu yang direncanakan. Dan siapakah yang merencanakannya? Yang merencanakannya ialah pencipta Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Dialah yang memilih saudara dan saya dan menetapkan kita. Dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ya. Jadi kalau kita diselamatkan hari ini, kita dipilih untuk mengalami yang namanya kelahiran secara roh, ya. Maka Bapak Ibu, itu bukan kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan firman Tuhan berkata, aku telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Saudara, Tuhan itu UUB, manusia itu UUD. UUD itu ujung-ujung duit ya. Tapi Tuhan itu UUB, ujung-ujung berkat. Dia mau memberkati saudara. Dia mau apa yang kita butuhkan. Dia tahu kita tuh terbatas. Dan dia mau menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab itu dia mau untuk menawarkan apa yang kita minta di dalam namanya kepada Bapak akan diberikan. Tapi dengan syarat daripada ayat ini yaitu apa? Kita hidup dalam ketetapan Tuhan dan ketetapan
ketetapan Tuhan itu adalah lahir secara roh untuk sebuah tujuan. Apakah? Dan saudara, ketika kita bisa hidup di dalam buah-buah yang Tuhan mau, yaitu buah roh pastinya ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kelemah lembutan dan sebagainya, maka tujuan Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Ketetapan Tuhan berhasil di dalam kehidupan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, hal terbaik yang Tuhan izinkan untuk datang dalam hidup kita menjadi hari yang terbaik. Bukan ketika kita lulus, bukan ketika kita diberkati, bukan ketika kita disembuhkan. Itu semua hanya bonus. Tapi hal terbaik yang bisa dialami seorang anak manusia adalah ketika dia mendengar panggilan Bapa Surgawi. Ketika kita sudah berjalan, Alkitab berkata, di dalam kesalahan kita dikandung ibu kita, di dalam dosa kita diperanakan. Artinya semua manusia yang lahir ke muka bumi punya tabiat dosa. Anak kecil nggak perlu diajar tahu berbohong, nggak perlu diajar dia bisa melawan, ya kan Bapak Ibu? Karena kita sudah punya tabiat dosa. Dan ketika kita berjalan di dalam tabiat dosa kita, dan satu suara datang untuk memanggil kita, lalu kita berbalik, ya, mengalami yang namanya pertobatan, lahir secara roh. Tahukah Bapak Ibu bahwa itulah hari terbaik bagi. Dan hari terbaik itu akan menjadi yang terbaik jika kita meresponi panggilan Tuhan. Ada banyak orang yang berjalan dengan nyaman, dengan kebaikan hidupnya yang dia rasa semuanya baik-baik saja. Dan dia nggak pernah mengalami yang namanya encounter with God. Maka saya sebut itu adalah hidup yang sia-sia. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya itu adalah telepon daripada Tuhan. Itu adalah bukti cintanya. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bandingkan ini dengan Ibrani 4 ayatnya yang ke-7 berkata, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Allah setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, ternyata Tuhan itu memiliki jadwal yang diberikan kepada kita secara pribadi, masing-masing kita. Ketika dia datang, dan Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Mungkin selama ini kita itu hidup semaunya kita. Kita hidup dalam kedagingan kita. Kita mudah emosi, kita mudah marah, kita sulit mengampuni, kita pelit. Ya, kita hidup semau gue. Hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, keserakahan, iri hati, amarah. Tapi ketika suara Tuhan datang dan Tuhan bilang gini, ampuni. Ketika Tuhan datang dan Tuhan bilang begini, berilah. Ketika Tuhan datang dan Tuhan bilang, ayo melayani aku, ayo berikan yang terbaik, ayo menyembah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika saudara dan saya meresponi itu hari ini, maka dikatakan bahwa itulah satu waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar perkataan Bapa kita dan kita meresponinya. Saudara, kita ini sedang hidup di waktu yang terbatas. Ya, hari-hari ini beberapa keluarga kami yang meninggal dalam usia yang masih muda. Minggu lalu ada salah satu sahabat kami, dia seorang hamba Tuhan juga. Dan ketika dia berkhotbah, selama dia berkhotbah, dia mulai merasa tidak nyaman. Lalu selesai berkhotbah itu, dia sempat jatuh, lalu dibawa pulang. Dan saudara, malamnya dia kembali ke rumah Bapak. Hidup ini penuh kejutan, dan kita hidup di waktu-waktu yang terbatas. Ibrani 4 ayatnya yang ke-7 tadi berkata, Tuhan telah menetapkan suatu hari ya untuk berfirman kepada kita dengan perantaraan Daud. Hari ini, enggak besok Bapak Ibu, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kata menetapkan, itu di dalam King James Version dikatakan limited, atau Tuhan membatasi. Ini berasal dari kata Yunani yang berarti Tuhan menentukan atau menandai dengan batas. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu?
bahwa hari yang terbaik Tuhan telah menetapkan bagi saudara saya untuk saudara mendengar panggilannya untuk kembali kepada Dia. Selama ini kita melenceng mungkin kita sudah jadi orang Kristen, tapi hidup kita, saya lahir secara Kristen Bapak Ibu, bahkan ibu saya penatua, kakek saya pendeta, tapi hidup masa muda saya itu on off ya. Hari Minggu ke gereja, kalau ibadah, tapi di rumah juga suka melawan orang tua, masih marah-marah, masih emosi, masih bergaul dengan teman-teman yang salah dan sebagainya. Tapi satu waktu, ketika teguran Tuhan datang, itulah hari terbaik dalam hidup saya. Saya bertobat. Dan sampai hari ini, saya bisa melayani Dia. Itu karena saya belajar untuk meresponi panggilannya. Dan saya mau setiap hari kita jalani menjadi hari terbaik bagi kita. Ketika kita bertobat, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau kita terus berbuah. Dan setiap hari, hari terbaik adalah ketika Tuhan bilang, ayo lebih lagi sungguh-sungguh. Ayo kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Ayo memberilah kepada seseorang. Ayo berbuahlah. Dan kita nggak mengignore itu Bapak Ibu. Kita meresponi. Maka saudara ada di dalam hari-hari terbaikmu. Dan saudara tahu nggak? Ternyata ada batas kesabaran Tuhan. Ketika hari ini kita melepaskan itu berlalu begitu saja. Kita hidup di dalam kemauan kita. Dan akhirnya garis itu ditarik ketika kita sering menolak Tuhan. Roh Kudus yang sering menegur kita, akhirnya berdiam diri. Kita nggak pernah tahu seperti Saul, dia nggak pernah menyadari ketika Roh Tuhan telah meninggalkan. Sebab itu sebagai anak Tuhan, kita sekalipun sudah berkhotbah seperti saya, Bapak Ibu yang memimpin pujian, Bapak Ibu yang melayani, di mana saja, dalam bentuk apa saja, kita tetap hidup di dalam garis-garis takut akan Tuhan. Amin. Karena kita nggak pernah tahu. Ketika Roh Kudus datang mengingatkan, mungkin kita sombong tanpa kita sadari. Mungkin tanpa sadar kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin tanpa sadar kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. Mungkin kita menghakimi satu dengan yang lain. Malam hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar untuk setiap saat tetap membuka diri, meresponi, memperbaiki diri, meresponi untuk punya yang namanya teachable spirit, roh yang mau diajar. Paling susah sebenarnya ya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani itu untuk memiliki yang namanya teachable spirit. Kalau kita khotbah di depan jemaat, rasanya lebih mudah dibanding dengan ada hamba-hamba Tuhan yang misalnya kita sharing di sana. Karena semuanya pasti punya pengetahuan ya. Dan kita juga yang menyampaikan firman Tuhan bisa merasa minder. Tapi yang lebih bahayanya adalah ketika kita duduk, kita mendengar, tapi kita merasa, itu mah aku udah tahu. Itu mah aku udah buat. Dan itu cocok buat dia. Nah inilah bentuk-bentuk di mana kita mengignore. Dan satu waktu nanti, Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan tidak lagi berbicara, satu hari nanti, di mana ketika panggilan itu, kita sudah tidak lagi bisa meresponinya. Bapak Ibu, kita sudah merasa nyaman dengan kenyamanan kita. Maka kita kehilangan yang namanya teguran kasih daripada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bukan memaksa kita seperti robot Bapak Ibu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menghargai kehendak bebas bagi kita. Sebab itu mari setiap saat buka diri, responi. Saya paling suka dengan seorang Daud ya, tokoh Daud yang dicatat. Karena dia adalah tokoh yang berkali-kali melakukan kesalahan memang. Tapi dia juga adalah tokoh yang berkali-kali sadar akan kesalahannya, mengaku. Bahkan dia betul-betul bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur ya. Dan saya berdoa supaya kita semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, apalagi komunitas ini saya bersyukur ya punya nama yaitu Heart of Worship. Ya, artinya Bapak Ibu, hati yang menyembah Tuhan itu adalah hati yang mudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mudah berubah. Tidak merasa bahwa saya udah begini aja. Enggak. Tapi setiap hari kita mau lebih baik. Bukankah kita adalah calon-calon mempelai Kristus? Amin. Dan Tuhan mau sampai pada satu titik. Kita suci, kita murni, kita sempurna, kita tidak bercacat dan tidak bercela. Dan seringkali Tuhan itu memakai masalah datang untuk menegur kita. Tuhan memakai masalah. Kalau kadang-kadang ketika mungkin hamba Tuhan bicara,
kita masih kadang-kadang, ya itu cuma sekedar berlalu begitu saja. Tuhan sering mengizinkan masalah. Saudara tahu, satu waktu saya pelayan Tuhan, dari saya muda belum menikah, saya sudah full time ya, saya sudah melayani Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu ketika saya menikah, saya melayani bersama dengan suami saya, kami melayani Tuhan sepenuh waktu, dan menggembalakan itu ternyata tidak mudah. Dan saya ini orang yang khawatiran, ya. Saya ini orang yang baperan. Kenapa? Saya anak bungsu, saya anak paling kecil. Jadi apa-apa tuh paling dimanja gitu ya. Nah, kadang gampang sekali lihat gaya orang aja tuh rasanya tuh pengen nangis gitu ya. Baperan. Soalnya Bapak Ibu baperan, bawa perasaan ya. Nah, saya ketemu dengan suami saya itu yang dia itu pelatih, Bapak Ibu mungkin kenal ya, Pastor Luther Dias. Dia itu dulu mantan atlet taekwondo, bayangkan Bapak Ibu. Dan dia itu pelatih dia punya sasana ya yang melatih polisi dan sebagainya itu, dan itu ribuan orang Bapak Ibu. Nah, jadi orangnya tuh disiplin. Dia adalah pelatih yang pokoknya harus begini, harus begitu ya, strict banget Bapak Ibu. Nah, saya waktu awal kami menikah, saya rasanya, wow, ini ngeri banget ya. Sampai saya bilang gini, aduh aku menikah sama monster gitu ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, Tuhan itu ubah mindset saya. Bahwa kalau kamu ketemu orang yang kipas-kipas manja-manjain kamu nggak akan pernah dewasa. Bagaimana kamu mau menjadi berkat bagi orang lain kalau kamu tetap jadi anak manja? Nah, saya bersyukur sama Tuhan melalui proses pelatihan, saya akhirnya jadi orang yang rasanya nggak punya lagi energi untuk cengeng, untuk baperan, untuk misalnya kalau ada apa-apa. Karena suami saya selalu bilang gini, kalau saya nangis misalnya kalau lihat gaya orang, di si perkataan yang nggak menyenangkan, biasanya saya suka gampang nangis. Suami saya bilang gini, jangan cengeng, kasih air mata untuk jiwa-jiwa. Jangan suka menangisi diri sendiri, itu baperan. Wow, awalnya saya bilang, nggak berperasaan. Dan satu ketika saudara tahu, saya itu kena yang namanya vertigo. Ada Bapak Ibu di sini yang pernah ngalami vertigo? Nanti saya kasih obatnya ya. Dan obatnya ada di komunitas ini, yaitu menyembah Tuhan. Ya, saya tuh nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Saya nggak bisa tidur. Lalu akhirnya singkat cerita saya dibawa ke dokter. Saya pikir ini dokternya nih dokter syaraf karena saya vertigo. Syaraf yang untuk stroke, yang seperti gitu. Ternyata Bapak Ibu tahu nggak? Itu ternyata psikiater. Jadi ternyata saya baru ngeh di tempat itu. Kalau saya melihat gambar-gambar di dinding dan saya mendengar pasien-pasien yang datang, baru saya ngeh. Wow, ini psikiater. Dan saya ternyata masuk di kategori depresi terselubung. Nah loh Bapak Ibu, saya pernah ngalami loh. Tapi itulah latihan Tuhan bagi saya Bapak Ibu. Akhirnya malamnya ketika saya tahu, saya bilang, Tuhan saya tidak mau tergantung dengan obat dokter. Karena dokter bilang begini, kalau orang ada di ranah ini, ada beberapa hal yang dia akan alami. Seumur hidup dia akan tergantung dengan obat dokter. Dalam hal ini obat tidur, obat penenang, seumur hidup. Tapi ada satu bagian, yaitu dia akan masuk rumah sakit jiwa. Ada satu bagian yang mereka akan mati. Dan ada satu bagian yang mengalami miracle. Dan saya bilang, haleluya, saya mau yang mengalami miracle. Dan ketika saya bilang itu, tidak serta-merta malamnya saya alami miracle. Saya buang obat-obat penenang itu, tapi saya nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Ya. Dan saya bangunin suami saya. Sayang, bangun temenin aku. Tapi saudara tahu, suami saya tidak bangun. Dia bilang begini, sayang, malam diciptakan untuk tidur. Secara daging saya bilang, aduh nggak berperasaan sekali. Tapi ternyata itulah cara Tuhan melatih saya. Suami saya itu mungkin dia nggak tidur, tapi dia berusaha supaya saya tidak bergantung sama dia. Dan apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya bangun, Tuhan latih saya bangun dari tempat tidur, saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan, dan saya bilang sama setan begini, malam ini kamu mau dari kegelapan mencoba untuk membuat saya tidak bisa tidur dengan roh kelemahan Tuhan. Ayo kita perang.
Dan saya ambil gitar, Bapak Ibu, saya berbahasa roh, saya menyembah Tuhan, saya menyembah. Saya menyembah Tuhan, saya berbahasa roh, saya menyanyi, memuji Tuhan. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan kasih saya Tuhan suruh saya, tulis nama kamu. Lalu saya tulis nama saya tulis Leni Dias. Lalu Tuhan kasih saya syair. Saya tuliskan syair itu. Langkah kehidupan anak manusia, esok terkadang penuh tanya. Lagi, namun tak perlu kau ragu kawan, nantikanlah sang surya yang pasti dan setia, sinari langkahmu. Terus saya tulis Dias. Dia tak pernah untuk menolongmu. Itulah janji setia sang pencintamu, aman dan bahagia selalu besertamu, sebab dia tak pernah jauh darimu. Saudara, saya tuh nggak tahu tulis lagu, saya tuh nggak tahu nada, nggak tahu not. Tapi saya itu sering dikasih Tuhan lagu seperti begitu, otodidak gitu ya. Muncul lagu, lalu saya catat, dan itu diulang-ulang, oh lagu baru saya dapat. Dan malam itu saya nyanyi-nyanyi, dan saya tahu, oh ini lagu baru dari Tuhan. Tuhan telah memberikan nyanyian baru di dalam mulut saya, di dalam mulut saudara, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin Bapak Ibu. Dan saudara tahu, setelah saya nyanyi lagu itu, saya ngantuk. Dan sampai hari ini, itu sudah sekitar 8-9 tahun yang lalu, saya nggak pernah lagi mengalami yang namanya susah tidur. Sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Artinya, kalau malam itu, suami saya bangun menemani saya, mungkin saya masih bergantung dan manja sama dia. Tapi karena Tuhan izinkan dengan proses ini, dan suami saya melatih saya untuk tidak bergantung, karena Alkitab berkata Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, kepada pendeta pun, kepada suami, kepada istri, kepada orang teman siapapun, sehebat apapun, jangan pernah kita andalkan, karena itu ada di ranah orang yang amin Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, percaya Tuhan saja, maka Anda dan saya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati. Amin Bapak Ibu, karena itu kata Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dan saya percaya ketika hari ini kita mendengar Tuhan untuk kita datang kepadanya, mengalami encounter dengan Tuhan, melalui berbagai masalah. Masalah itu baik Bapak Ibu. Ternyata masalah itu apa? Masalah itu adalah titik balik. Itu turning point bagi saudara dan saya untuk kita mengalami ternyata encounter with God. Kalau kita jalan dengan aman, gak ada masalah, rasanya Mazmur bilang begini, kita berjalan, Daud cemburu dengan orang-orang yang berhasil, padahal mereka bukan orang-orang dalam Tuhan, mereka orang fasik. Daud bilang, aku cemburu melihat kesuksesan orang fasik. Sampai Tuhan bawa dia ke dalam kekekalan dan Tuhan tunjukkan, sesungguhnya di tempat-tempat licin mereka ditaruh, jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Tapi kalau saudara dan saya ada di dalam covering Tuhan, masalah pasti ada. Bahkan mungkin menjadi salah satu isyarat untuk saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Maka dari situlah justru kita akan mengenal Tuhan. Kapan kita lihat dia sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh? Saat kita sakit. Kapan kita lihat dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan? Saat kita ada dalam kekurangan. Dan saya percaya masalah akan membuat saudara justru semakin mengenal Tuhan. Yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam melihat masalah itu sebagai satu cara Tuhan mengasihi kita. Seperti kata kitab Wahyu, berbahagialah barang siapa yang kutegur dan kuhajar, karena itu adalah tandanya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan ketika kita mau untuk kembali kepada dia, kita mau meresponi tegurannya, panggilannya, walaupun kita udah Kristen bertahun-tahun, kita udah melayani, setiap saat harus membuka diri untuk berubah. Sampai hari ini saudara saya terus belajar, dan saya terus masuk bilang, Tuhan apalagi nih aku harus rubah. Dan setiap kali ada masalah, Tuhan ini sisi mana yang engkau mau rubah dengan hidup saya.
Dan saya percaya, saudara, ketika kita kembali kepada Dia, kita bilang, Tuhan, aku mau berubah, aku mau lebih baik dan lebih baik lagi. Maka Bapa di surga itu, seperti anak yang kembali, anak bungsu yang pergi dari rumah. Dan ketika dia kembali, saudara, apa yang Bapa lakukan? Bapa tidak tunggu dia. Bapa berlari menjemput dia. Bapa membuka tangan, Bapa memeluk dia. Dan Bapa memberikan kepada dia jubah kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang bau kandang babi, seperti anak bungsu yang terhilang. Mungkin hidup kita masa lalu penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai hal yang tidak beres. Tapi ketika kita kembali kepada Bapa, itulah hari terbaik. Di mana Tuhan memberikan jubah kehidupan baru. Tuhan memberikan sepatu kerelaan untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan kita cincin, meterai, sebuah lambang legalis dari Tuhan bahwa kita adalah anaknya. Dan saudara punya otoritas. Amin, amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan firmankan. Saudara akan punya otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Masalah boleh datang, tapi saudara tidak akan katakan kepada masalah kepada Tuhan bahwa masalahmu besar. Tapi kita akan berkata kepada masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Dan bersama dengan Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan menjadi zero man, manusia nol yang gak punya dampak apa-apa. Tapi kita akan menjadi history maker. Bukan juga trouble maker, pembuat masalah. Bukan. Tapi kita adalah history maker. Pembuat sejarah di zaman. Amin Bapak Ibu. Dan saya berdoa hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang, kita akan menghadapi hari baik setiap hari. Amin. Di mana setiap hari kita bisa mendengar suara Bapa kita tidak mencuekinnya. Ketika Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan menghibur, ketika Tuhan mensupport, menguatkan, bahkan menasihati kembali segera. Dan itulah hari terbaik. Dan kita akan terus menjadi berkat, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Dan izinkan boleh saya minta izin Bu Jenny berdoa bagi Bapak Ibu di sini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, Bapak Ibu yang sedang tidak melihat jalan, Bapak Ibu yang sedang ada dalam ketakutan, apakah Bapak Ibu sedang sakit, ataukah Bapak Ibu sedang ada dalam masalah ekonomi, atau masalah keluarga, mungkin dengan suami, mungkin dengan istri. Mari dengar berita baik ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mendengar dan menjawab setiap seruan anak-anaknya. Tapi kalau masalah itu masih ada, itu cuma satu cara untuk Tuhan. Telepon Tuhan untuk kita boleh reposisi kembali kepada Dia. Dan malam ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sedang ada dalam kelemahan, Bapak Ibu sedang ada dalam sakit penyakit, ini Tuhan mau memberikan jalan keluar. Dia adalah solusi atas semuanya. Mari kita berdoa. Mari angkat tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu dan mau untuk menolong kita. Manusia itu mampu, tapi kadang nggak mau. Kadang juga dia mau, tapi dia nggak mampu. Tapi Tuhan mampu dan mau. Datang kepada Dia, maka tidak ada yang terlalu sulit untuk Dia selesaikan. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di Heart of Worship ini. Tuhan, aku percaya komunitas ini ada atas izin-Mu. Dan aku percaya Engkau bertanggung jawab untuk menjaga setiap anak-anak-Mu. Mereka sedang ada dalam kelemahan. Mungkin mereka sedang ada di persimpangan jalan. Mereka harus memilih. Tuhan, aku percaya Engkau akan menolong mereka. Mereka yang sedang ada dalam sakit penyakit. Aku lepaskan Yeremia 33:6 kepada mereka. Dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan berhasil kepadanya. Aku katakan Yeremia 33:6. Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sehingga mereka akan sehat, kuat, pulih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hari kami punya teachable spirit. Kami punya roh yang mau diajar. Sehingga setiap hari ketika apapun yang Tuhan izinkan datang untuk berbicara kepada kami melalui orang atau melalui keadaan atau melalui masalah, maka kami adalah orang-orang yang mau untuk membuka hati, membuka diri, dan menjadikan itu hari terbaik di mana kami mengalami encounter with God setiap hari untuk Tuhan membawa kami lebih lagi naik
dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan terus berjalan semakin hari semakin kuat sampai kami menghadap Tuhan di Sion. Aku berdoa dari komunitas ini akan lahir orang-orang yang Engkau cari. Karena Engkau berkata Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan aku katakan dari komunitas ini akan muncul penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan bukan cuma sekedar menyembah biasa-biasa, tapi menyembah di dalam penyembahan-penyembahan peperangan. Sehingga orang-orang yang datang dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah apapun, ketika anak-anakmu memuji dan menyembah Tuhan, engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika engkau bertahta di atas puji-pujian, engkau menjadikan praise. Praise itu tongkat untuk memukul setiap musuh-musuh yang maju menyerang. Dan aku percaya bersatu jalan musuh maju menyerang, bertujuh jalan Tuhan pukul mundur dengan pujian dan penyembahan dari anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu, Ibu Jenny, bahkan bersama dengan teman-teman semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, hamba sudah berhenti, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah berbicara dan tuntun kami untuk terus di dalam kekuatan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin, makasih banyak Pastor Leni buat firman yang luar biasa. Kembali lagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengenal Bapa kita, saudara-saudara. Waktu kita mengenal Dia dapat melakukan banyak hal, saudara-saudara, yang gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang dilakukan Dia. Karena Dia Allah yang sungguh luar biasa, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara berpikir, Tuhan, kok jalanku gak dibuka-bukakan? Sebenarnya Tuhan sedang berbicara pada saudara-saudara, tetapi saudara-saudara aja yang berpikirnya kayak Tuhan itu yang tidak menjawab. Ternyata saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saya ajak kita semua kembali lagi mengenal pribadinya, mendekatkan diri kita pada Dia. Dan pada hari-hari ini saudara-saudara, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara menghadapi sebuah masalah yang besar. Mungkin saudara-saudara ada menghadapi sakit penyakit yang sangat susah. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan kita Allah yang luar biasa dan Allah yang sanggup. Allah yang sama saudara-saudara dulu, sekarang dan selamanya. Mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan Dia juga dapat dikerjakan di hari-hari ini. Dan saya percaya Tuhan kita beserta dengan setiap kita. Dan saya mengingatkan kembali saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan dimanapun kita berada, tetap menyembah, tetap membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan mengenal pribadinya lebih lagi. Dan di minggu depan saudara, kita akan bertemu di jam yang sama, di wadah yang sama, di Heart of Worship. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan mengenal pribadinya lebih lagi melalui firman-firman-Nya. Dan saya pastikan saudara-saudara, kita akan mengalami hadirat Tuhan saudara-saudara waktu kita menyembah bersama-sama, waktu 2-3 orang berkumpul bersama-sama, Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan doa tutup saudara-saudara. Dan mungkin Pastor Leni boleh tutup dengan doa berkat di akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Engkau Tuhan sudah persatukan kami, biarlah Engkau terus Tuhan yang urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar firman ya Tuhan yang kami dengarkan, tetapi ya Tuhan sebuah firman yang tertanam ya Tuhan Yesus dan mengubahkan setiap kami. Dan kami pun menjadi haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi, ingin mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat Tuhan bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Karena kami tahu Allah lah yang mempunyai jalan yang terbaik dan rencana yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Leni Dias, Tuhan Yesus yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi di setiap pelayanan yang ada di setiap gereja yang digembalakannya dengan Pastor Luther Dias, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang urapi lebih lagi. Engkau bukakan rahasia surgawi-Mu Tuhan Yesus pada Pastor Leni. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa diubahkan, banyak jiwa-jiwa ditransformasi, banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus percaya pada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang sayang keluarganya. Engkau Tuhan tutup bungkus keluarganya dengan darah Yesus. Segala sakit, penyakit, malapetaka, bahaya kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini di setiap pelayanannya, keluarganya, kehidupannya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan pisah satu dengan yang lain. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami sudah bersekutu bersama, kami sudah menerima kekuatan yang baru dan kami akan kembali ke aktivitas kami, kami bersama dengan Tuhan yang besar. Dan mari angkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan akan membawa Bapak Ibu untuk terus berjalan bersama dengannya, berjalan semakin hari, semakin kuat menghadap Tuhan di Sion. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus akan menaungi setiap langkahmu, sehingga kau akan berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya hari lepas hari. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih, Makasih Pastor banyak, Leni. Pastor Leni. Terima kasih, Pak Firmannya. Antoni. Terima kasih semuanya ya. Makasih Sekali lagi, semuanya. Tuhan Yesus berkati. Sampai Terima kasih jumpa juga, minggu Tuhan depan. memberkati.